Hello everyone. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal PTS Bahasa Inggris untuk kelas 7 semester 2. Soal ini bisa dilihat di bank soal web ID. Nah, di situ kita bisa mendownload banyak latihan-latihan soal semua mata pelajaran. Jadi bukan hanya bahasa Inggris. Baik. Untuk materi semester 2 bahasa Inggris di kelas 7 itu ada bab 5, 6, 7 dan 8. It's a beautiful day. We love what we do. I'm proud of Indonesia. Kemudian that's what friends are supposed to do. Nah, kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal bahasa Inggris tanpa memahami arti dari bahasa Inggris. Jadi ada trik-trik tertentu atau kata kunci tertentu yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal bahasa Inggris walaupun kita tidak mengerti artinya. Memang lebih bagus kalau kita paham semua arti dari teks yang ada di soal. Itu pasti akan sangat mudah. Nah, tetapi jika kita belum paham betul, ada trik-trik khusus untuk mengerjakan soal tersebut. Baik, langsung saja kita lihat ke contoh soal. Multiple choice. Nah, jadi ini soal pilihan ganda. Look at the text below. This is for questions number 1 to 5. Kita lihat di sini ada teks. Teks ini untuk pertanyaan dari nomor 1 sampai 5. I have a cat. His name is Aaron. Bla 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 sampai akhir. Nah, sebenarnya kita bisa langsung mengerjakan soal tanpa memahami teks yang di atas, asalkan kita tahu kata kunci yang ada di dalam soal tersebut. Contoh, kita lihat soal yang pertama. What does the writer have? Kalau kita tahu artinya jelas, ini sangat mudah ya. Pilihan A cat, B a horse, C a dog, and D a butterfly. Nah, bagaimana kalau kita tidak memahami artinya? Kita tinggal cari kata kunci yang ada dalam soal tersebut. Kata kunci untuk soal pertama ini kita lihat di soal. Ada kata have. Nah, untuk mencari jawaban nomor 1 ini, kita tinggal cari kata have juga di dalam teks. Kebetulan dalam teks ini hanya ada satu kata have ya, di sini. Nah, tinggal kita lihat kata yang ada di sekitar have ini apa. Nah, dalam teks ini I have a cat. Ada kata cat. Berarti sudah jelas. Jawabannya adalah A ya. A cat. Itu. Jadi sebenarnya tanpa tahu arti dari teks yang ada, kemudian soalnya juga kita tidak mengerti, asalkan tahu kata kunci dalam soal tersebut, kita bisa mengerjakannya ya. Seperti yang contoh soal nomor 1 ini. Kata kuncinya adalah have. Tinggal cari aja have di dalam teks. Dan kita lihat setelah have ini di dalam teks ada cat. Nah, berarti itu jawabannya. Mudah ya. Baik. Berarti untuk soal yang pertama jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut
ke teks yang kedua. Maaf, soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, what does Aaron look like? Kita cari kata look like. Ada enggak di dalam teks? Ternyata tidak ada. Berarti bukan itu kata kuncinya. Untuk yang nomor 2 ini, kita bisa langsung melihat pilihan jawaban. Kira-kira di sini semuanya antara A, B, C, dan D ada kata-kata yang sama tidak? Ada ya, yaitu fur, and tail. Untuk A, B, C, dan D ini kata fur and tail ini sama ada. Yang membedakan adalah brown, gray, kemudian long, short. Nah, kita tinggal cari kata kunci soal yang kedua, yaitu kata fur dan tail di dalam teks. Nah, karena ini teksnya sedikit, jadi langsung ketemu ya. Ini ada fur dan tail. Kita tandai. Maka inilah jawabannya. Gitu ya. Gray fur and long tail. Berarti yang B. He has gray fur and long tail. Jawabannya B. Nah, jadi kata kunci itu bisa terdapat di dalam soal atau bisa juga ada di dalam pilihan jawaban. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. What is Aaron like? Kira-kira kata kuncinya bisa kita temukan di soal atau di jawaban. Kita ambil contoh like. Di dalam teks ada kata like atau tidak? Ternyata tidak ada. Berarti bukan dalam soal kata kuncinya, tapi dalam jawaban, ya. Nah, di sini ada kata-kata ugly, playful, kemudian cute, lalu noisy. Cari keempat kata tersebut, yang mana yang ada di dalam teks. Berarti itu jawabannya ya. Kita cari ugly, playful, cute, atau noisy. Nah ini ya, ada cute dan playful. Kita ambil satu kalimat, maka itulah jawabannya ya. He is so cute and playful. Cute and playful. Berarti yang C ya. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Kita lihat kata kuncinya di sini ada sleep. Cari kata kunci sleep ini dalam teks. Ini ya, sleep. Kita bandingkan antara pilihan jawaban A, B, C, D dengan kata-kata di dalam teks yang ada di sekitar kata kunci atau di sekitar sleeps. Yang mana yang sesuai kira-kira? A, in the garden. Tidak ada ya, tidak ada kata-kata garden. Kemudian in the living room. Ada in the living room. Tapi
terlalu jauh dari kata kunci kita ya, terlalu jauh dari kata sleeps. Baik, kita beri tanda dulu. Living room ada, kemudian on sofa. Nah, di sekitar kata kunci sleeps ada kata sofa atau tidak? Tidak ada ya, berarti bukan. Lalu on bed, ada ini ya, on bed. On my bed. Nah, kita lihat ada dua jawaban yang mendekati kata kunci sleeps ini. Kita cari yang paling dekat. Berarti jawabannya adalah yang on my bed ya. Yang itu. Berarti jawaban soal yang ini adalah D ya. On bed. Oke. Soal berikutnya. Does the writer love Aaron? Kata kuncinya adalah love ya. Karena kalau Aaron itu nama kucingnya ya. Untuk kata kunci biasanya kita cari kata-kata kerja atau keterangan. Kita lihat love. Cari kata love di dalam teks. Ini ya. Terakhir. I love my cat. Nah, berarti jawabannya adalah yes atau no. Yes, no. Di sini love-nya tidak ada kata no atau tidak ada kata-kata negatif. Berarti yes ya. The writer loves Aaron. Kita lihat jawaban A, B, C, dan D. Yang ada kata yes-nya itu adalah A dan C. Kira-kira tanpa kita mengetahui makna atau aturan dalam bahasa Inggris, yang betul jawabannya yang mana? Nah, setelah menemukan dua kemungkinan jawaban yang benar, kita tinggal mencari kata kunci dari kedua jawaban ini yang sesuai dengan pertanyaan. Dalam pertanyaan ada kata does. Berarti dalam jawabannya juga harus ada kata does. Yang ada kata does adalah pilihan jawaban yang A. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah A. Yes, he does. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Untuk latihan soal ini bisa dicari di bank soal web ID. Tinggal diketik aja di Google, nanti keluar. Baik, soal selanjutnya. Percakapan antara A dan B. What is your father's job? A bertanya. Kemudian B menjawab, he is a doctor. Apa pekerjaan ayahmu? Dia adalah seorang dokter. Kemudian A bertanya lagi, what does he usually do? Apa yang biasanya dia kerjakan? Nah, di sini kita cari kata kuncinya dulu ya. Yang jadi pertanyaan adalah yang ini ya. What does he usually do? Apa yang biasanya dia kerjakan?
Pekerjaannya adalah seorang dokter. Berarti kata kuncinya di sini adalah dokter. Dalam pilihan A, B, C, dan D, cari kata-kata yang ada kaitannya dengan kata kunci, dengan dokter ini. Kita lihat pilihan A. He goes to garden and plants the vegetables. Nah, di sini kita lihat antara pilihan jawaban A, B, C, dan D, he goes to sama. Yang berbeda adalah garden, hospital, school, kemudian bus station, dan yang di belakangnya ya. Dari keempat pilihan jawaban ini, cari yang ada kaitannya dengan dokter. Garden, kira-kira ada kaitannya nggak dengan dokter? Garden artinya kebun ya. Jelas itu tidak ada kaitannya dengan dokter. Kemudian hospital. Hospital adalah rumah sakit. Nah, ini ada kaitannya dengan dokter. Jadi untuk pilihan jawaban B, ini adalah pilihan jawaban yang berpotensi betul. Kenapa berpotensi? Karena kita belum cek pilihan yang C atau D. Kita lihat di sini school, school sekolah. Nah, kalau sekolah biasanya kaitannya dengan guru. Berarti itu bukan. Lalu bus station, terminal bis. Nah, jelas itu tidak ada kaitannya dengan dokter. Jadi jawaban yang betul dari pertanyaan ini adalah B ya. He goes to hospital and helps the patients. Dia pergi ke rumah sakit dan membantu pasien. Untuk pilihan A, he goes to garden and plants the vegetables. Dia pergi ke kebun dan menanam sayuran. Nah, biasanya ini adalah pekerjaan seorang petani atau farmer. Kemudian pilihan jawaban C, he goes to school and teaches the students. Dia pergi ke sekolah dan mengajar murid. Ke sekolah dan mengajar berarti pekerjaan seorang guru. Lalu pilihan yang D, he goes to bus station and drives the bus. Dia pergi ke stasiun bis dan mengemudikan bis. Berarti itu adalah pekerjaan seorang supir bis ya. Jadi untuk soal yang ini jawaban yang paling tepat adalah B. He goes to hospital and helps the patients. Soal selanjutnya. Masih percakapan antara A dan B. I have a brother. Kata A. Kemudian B merespon, really? What does he usually do? Saya mempunyai seorang kakak ya. Kakak laki-laki. Kemudian B menjawab, really? Benarkah? What does he usually do? Apa yang biasanya dia kerjakan? Kemudian A menjawab lagi, my brother is a teacher. Kakak saya adalah seorang guru. Every day except Sunday, titik titik titik. Setiap hari kecuali hari Minggu, titik titik titik. Nah, untuk pilihan jawabannya masih sama dengan pilihan jawaban soal sebelumnya ya. Nah, sudah kita bahas tadi bahwa seorang guru itu tugasnya atau pekerjaannya adalah pergi ke sekolah dan mengajar murid. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya. He goes to school and teaches the students.
Dia pergi ke sekolah dan mengajar murid atau siswa. Nah, ini sekali mikir dapat 2 jawaban ya. Selanjutnya, my mother always titik 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 in the kitchen. Jawabannya semua sama. A, B, C, dan D itu cook. Hanya beda model. Hanya beda bentuk ya. Hanya beda bentuk kata kerja. My mother always, ibu saya selalu titik-titik in the kitchen, di dapur. Kalau di dapur berarti memasak. Memasak bahasa Inggrisnya adalah cook. Untuk menjawab soal yang ini, kita harus mengerti dulu aturan atau grammar dari bahasa Inggris. Kira-kira yang pas untuk mengisi titik-titik ini yang mana? Bentuk kata kerja yang mana? Kata kuncinya di sini adalah always. Always ini berarti kegiatan yang selalu dilakukan setiap hari. Kegiatan yang dilakukan setiap hari atau berulang-ulang, rutin ya, itu masuknya ke dalam simple tense ya. Simple present tense. Yang digunakan adalah bentuk kata kerja pertama. Kita lihat pilihan yang A. Ini adalah bentuk kata kerja pertama, cook ya. Kemudian yang kedua, cooked. Nah, ini bentuk kata kerja kedua. Kemudian cooking. Cooking ini adalah bentuk kata kerja continuous ya. Ada ing, akhiran ing. Kemudian yang D, cooks. Yang paling tepat di sini adalah kita lihat kalau bentuk kata kerja plus ing atau cooking ini harus terdapat to be. To be itu is atau are. Nah, dalam soal ada atau tidak? Tidak ada ya. Berarti jawabannya tidak mungkin cooking ya. Pilihan kita tinggal 2, antara A atau D. Dalam simple tense, ketika subjeknya adalah orang ketiga, orang ketiga itu dia, orang ketiga tunggal ya, he, she, atau it, maka yang digunakan adalah kata kerja dan ditambah huruf S. Kita lihat subjeknya di sini adalah my mother. My mother berarti orang ketiga. She, dia perempuan. My mother, dia. Kita membicarakan dia. Dia itu siapa? Ibu saya, my mother. Jadi yang digunakan atau jawaban yang tepat di sini adalah D ya. Cooks. Ada akhiran huruf S. Ketika kalimat tersebut menyatakan kebiasaan yang diulang-ulang kemudian dilakukan oleh orang ketiga tunggal, maka verb atau kata kerja yang digunakan adalah kata kerja dan diberi akhiran huruf S.
Kita lihat soal yang berikutnya. My mother and I usually Korean drama in the living room. Ibu saya dan saya biasanya, usually artinya biasanya. Kalau biasanya berarti kegiatan yang sudah biasa, yang diulang-ulang dan rutin dikerjakan. Korean drama, drama Korea in the living room, di ruang tengah. Jawabannya adalah A. Watch, B. Watching, C. Watches, kemudian D. Watch. Karena ini kegiatan yang biasa dilakukan, maka sama dengan soal sebelumnya. Kalimat ini merupakan kalimat simple tense. Simple tense ini menggunakan kata kerja pertama, ya. Berarti untuk kata kerja kedua dan kata kerja dengan akhiran ing ini kita coret. Itu adalah jawaban yang salah, ya. Tersisa pilihan jawaban C dan D. Nah, untuk yang C ini watches, ada akhiran es di belakangnya, ya. Kemudian untuk yang D, watch, kata kerja pertama tanpa ada akhiran apapun. Seperti yang tadi dijelaskan, kata kerja pertama dengan akhiran s atau es ini adalah ketika yang mengerjakan adalah orang ketiga tunggal. Kita lihat dalam soal ini, yang mengerjakan kegiatan adalah my mother and I. Nah, ibu dan saya. Lebih dari satu orang, berarti bukan tunggal. Jelas, jawaban yang C ini, watches, adalah salah, ya. Tersisa pilihan jawaban D, yaitu watch. Oke. Watch, ya, jawaban yang tepat. Soal selanjutnya, fill the gaps below. Lengkapi titik-titik di bawah ini. Kita lihat, the butterfly titik-titik beautiful and it titik-titik in the garden. Kupu-kupu titik-titik cantik dan it itu maksudnya kupu-kupu titik-titik di kebun atau di taman. Kita lihat jawaban A, B, C, dan D. Untuk pertanyaan ini masih tentang grammar, ya. Penggunaan to be, are, is, atau am. Kemudian penggunaan kata kerja. Apakah kata kerja pertama tanpa tambahan apapun, atau kata kerja dengan akhiran ing atau verb ing, atau kata kerja dengan akhiran es. Kita lihat di sini butterfly, the butterfly. The butterfly, to be yang tepat apakah are, is, atau am? Iya, betul. Yang tepat adalah is, ya. Karena the butterfly ini sama dengan it, itu. Kemudian butterfly-nya itu hanya satu, jadi yang digunakan adalah is. Tapi kalau butterfly-nya banyak, misalkan butterflies
atau two butterflies, three butterflies, maka to be yang digunakan adalah are. Nah, dalam teks ini kebetulan butterfly-nya satu, maka to be yang tepat adalah is. To be is ini ada di pilihan jawaban B dan D. Berarti jawabannya adalah antara B dan D. Nah, kita lihat untuk kata kerjanya bentuknya seperti apa yang paling tepat. The butterfly is beautiful and it titik-titik in the garden. Apakah flies atau fly? Iya, yang paling tepat adalah flies ya. Kenapa? Karena ini adalah masih simple tense. Dan simple tense ini menyatakan general truth atau kebenaran umum. It flies, dan itu butterfly, kupu-kupu terbang. Nah, kupu-kupu terbang itu merupakan general truth atau kebenaran umum, kebenaran yang lumrah. Sama halnya dengan ikan berenang. The fish swims. Nah, itu adalah simple tense. Dan ketika yang menjadi subjek atau yang mengerjakan adalah kata ganti atau orang ketiga, di sini maksudnya adalah butterflies ya, it, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama dengan akhiran es gitu. Jadi pilihan atau jawaban yang betul adalah B. Baik, kita lanjutkan. The text below for questions number 11 to 15. Teks di bawah ini adalah untuk pertanyaan nomor 11 sampai 15. Kebetulan di sini pertanyaannya tanpa nomor ya. Oke. Ketika ada teks, kita bisa menggunakan trik atau strategi yang seperti kita lakukan di awal. Kita cari kata kuncinya, teachers. Nah, di sini cari kata teachers, teachers. Nah, cari jawaban A di A, B, C atau D dan bandingkan dengan kata-kata yang dekat dengan kata kunci tadi, teachers. Kira-kira yang mana? Nah, di sini ada beautiful and handsome. Di sini ada nggak? Nggak ada. Kemudian diligent and clever. Tidak ada. Smart and kind. Nah, ada ya. Smart and kind. Oke, kemungkinan C betul. Kemudian yang D, friendly and humble. Friendly tidak ada, humble tidak ada. Berarti jawabannya adalah C, smart and kind. Kita lanjutkan. Soal selanjutnya adalah where do we study and look for the information. Nah, kita cari kata study and look for the information di dalam teks mana? Ini ya. Look for information and study. Nah, di sini yang paling dekat dengan teks ini adalah there, tempat. Study itu belajar, kemudian look for the information, mencari informasi. Where, dan pertanyaannya adalah where, berarti mencari tempat ya. Apakah office, classroom, kantin atau library? Kita lihat di sini adalah we always look for information and study there. Pertanyaannya adalah di mana? Jawabannya adalah there. There ini maksudnya di mana? Kita cari ke belakang ya. Kalimat-kalimat sebelum kalimat ini, sebelum look for information and study, kita lihat ke belakang. Yang merupakan tempat yang mana? Di sini ya.
library. Jadi jawabannya adalah D, library. Kita lanjutkan. Masih teks yang ini ya. Sengaja saya pindahkan. How many classrooms are at the school? Classroom. Kita cari classroom. Ini. Kemudian jawabannya ada 9, 8, 7, 6. Dari jawaban ini kita cari yang paling dekat dengan kata kunci 9 ya. 9 bahasa Inggrisnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah 9. Pertanyaan selanjutnya. Why do they go outside to buy food and drink? Nah, kita lihat kata-kata yang ada dalam soal di pertanyaan dan di teks. Why do they go outside to buy food and drink? Food and drink. Nih ya. Go outside to buy food and drink. Kita lihat jawabannya. Because the canteen is small. Apakah ada kata-kata small di sini? Tidak ada. Because in the canteen they cannot buy food and drink that they want. Nah, apakah ada di sini? That they want. Ada kata want ya. Nah, ini ada. They want. Berarti ada kemungkinan ya yang B ini. Kemudian because the food is not delicious. Ada kata not delicious? Tidak ada. Kemudian yang D, because they are lazy to go to the canteen. Apakah ada kata lazy? Tidak ada. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah B ya. Because in the canteen they cannot buy food and drink that they want. Ini sesuai dengan teks ya. We have to go outside to buy food and drink that we want. Ada kata want ya. Di sini ada kata want. Oke, selanjutnya, do they love their school? Nah, kita cari love their school, ada enggak? Di dalam teks kita lihat ada love, ada school. We love our school. We love our school. Kami mencintai sekolah kami. Nah, berarti mencintai jawabannya yes atau no. Berarti yes ya. Untuk yes ada dua, antara A dengan C. Seperti yang tadi dijelaskan, ketika ada dua pilihan yang kemungkinan betul, kita lihat kata kunci dari pilihan yang dianggap betul dengan pertanyaan. Apakah yes they are atau yes they do? Nah, kira-kira yang sama dengan pertanyaan yang mana? Apakah are atau do? Nah, di pertanyaan adalah do. Jadi yang tepat, yang lebih tepat adalah C ya. Yes they do. Karena dalam pertanyaannya ini ada kata do. Baik, kita lanjutkan. Nah, soal uraian. Untuk soal ya uraian yang pertama adalah menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang betul ya. Kita lihat di sini ada kata girl, the, is, and beautiful, looking good. Jawabannya adalah the girl is beautiful and good looking. Nah, ini agak-agak susah ya kalau tanpa tahu arti atau makna dari kata-kata yang di soal ya. Jadi ini memang harus paham dengan artinya. Tapi biasanya untuk to be ini ada di setelah subjek. Jadi kita cari dulu subjeknya apa, kemudian diikuti to be, kemudian kata keterangan dan kata keterangan juga. Kebetulan di sini yang menjadi subjek adalah girl. Sebelum girl ini
the berarti sebelum girl, the girl, kemudian to be, lalu beautiful and good looking. Untuk soal yang ini harus paham ya, tidak ada trik khusus kecuali memahami setiap kata yang ada di soal. Soal berikutnya, what does the dentist usually do? Jawabannya, the dentist goes to hospital and helps the patients to cure toothache. Ya. What does the dentist usually do? Apa yang biasanya dentist itu dokter gigi, apa yang biasanya dokter gigi kerjakan? Nah, di sini untuk jawabannya kita ulangi pertanyaan. The dentist biasanya seperti itu. Kemudian goes to hospital, pergi ke, kalau dentist atau dokter biasanya kerjanya di mana? Hospital ya. Pergi ke rumah sakit. The dentist goes to hospital dan pergi ke mana ya? Ke hospital. Dan apa yang dikerjakan di hospital itu? Help the patient to cure toothache. Menolong pasien untuk menyembuhkan sakit gigi, begitu ya. Nah, ini jawabannya bukan mengarang. Jadi harus bisa merangkai kata gitu. Bahasa Inggrisnya. Tapi garis besarnya adalah diulangi dulu pertanyaannya. The dentist, kemudian pergi ke mana tempat kerjanya, lalu apa yang dikerjakan gitu. Seperti contoh soal yang berikutnya, yaitu what does the farmer usually do? Kita tulis saja the farmer pergi, goes to garden, pergi ke kebun, dan and plants vegetables and fruit, menanam sayur dan buah. Ini kalau nggak salah ada tadi di pilihan ganda ya. Jadi dalam mengerjakan soal bahasa Inggris tuh untuk pilihan ganda kan biasanya banyak ya, 20 atau 30. Nah, biasanya untuk essay atau uraian itu suka ada jawabannya di pilihan ganda. Harus lebih fokus. Kemudian soal berikutnya, what is your favorite place and why? Apa tempat favoritmu dan kenapa? Jawabannya diulang dulu. Favorite place. My favorite place is, tempat favorit saya adalah is, kalau satu is, kalau are atau lebih dari satu pakai are. Di sini tinggal sebutkan tempat favoritnya di mana and why. Nah, kalau ada pertanyaan why, maka dijawab dengan kata because titik gitu alasannya, karena it is beautiful and it has white sand and good view. Karena cantik dan ada white sand, pasir putih, and good view, pemandangan yang good, bagus ya. Nah, untuk uraian ini tidak ada trik-trik khusus, memang tetap harus belajar untuk memahami kata-kata dalam bahasa Inggris, kemudian membuat kalimat dalam bahasa Inggris gitu. Tapi ada garis-garis besar tadi yang bisa dilakukan seperti ini. What does the farmer usually do? The farmer Nah, diulangi dulu itu pertanyaannya. What is your favorite place? My favorite place is gitu. What does the dentist usually do? The dentist gitu ya. Jadi bisa diulang dulu pertanyaannya. Oke, maybe that's it. Enough for this video. Cukup sekian dulu dalam video kali ini. Nah, nanti kita lanjutkan membahas soal-soal yang lain. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.